Coba bayangkan ini, kalau Anda berkomitmen makan satu jenis apel yang berbeda setiap hari. Tanpa henti, Anda butuh waktu 20 tahun penuh cuma untuk mencicipi semua varietas yang ada di dunia. Angka pastinya, lebih dari 7.500 jenis apel telah dibudidayakan oleh manusia. 7.500. Angka ini menunjukkan bahwa apel adalah salah satu buah dengan keragaman genetik paling luar biasa yang pernah kita kenal. Tapi, kenapa bisa begitu banyak? Dan kenapa di supermarket kita hanya melihat 10 atau 15 jenis itu saja? Mari kita mulai dengan skalanya. 7.500 varietas berarti adanya perbedaan yang ekstrem. Kita tidak hanya bicara tentang apel merah dan hijau. Kita bicara tentang apel yang warnanya ungu kehitaman, apel yang rasanya sangat manis sampai hampir seperti permen, dan apel lain yang begitu asam dan sepat hingga tidak bisa dimakan kecuali diolah menjadi sari buah atau sider. Teksturnya pun bervariasi. Dari yang renyah dan keras seperti kristal, hingga yang lembut dan bertepung, cocok untuk dipanggang. Secara umum, petani membagi keragaman ini menjadi 3 kelompok berdasarkan kegunaannya. Pertama, ada apel meja atau dessert apples. Inilah yang kita makan langsung, Fuji, Gala, Honeycrisp, atau Pink Lady. Mereka diseleksi karena keseimbangan rasa dan kerenyahannya. Kedua, apel masak, seperti Granny Smith atau Bromley. Varietas ini dirancang untuk mempertahankan bentuk dan strukturnya bahkan setelah dipanaskan lama. Sempurna untuk pie atau saus apel. Dan yang terakhir, kategori yang sering terlupakan, apple cider. Ini adalah apel dengan rasa yang sangat sepat atau pahit. Hampir tidak bisa dimakan mentah, namun penting untuk fermentasi minuman apel. Lalu, kita masuk ke misteri genetik. Mengapa keragaman apel begitu eksplosif? Jawabannya terletak pada apa yang disebut sebagai heterozigositas ekstrem. Sederhananya, pohon apel tidak berbiak murni. Jika Anda menanam biji dari apel Fuji paling sempurna yang pernah Anda makan, pohon yang tumbuh dari biji itu tidak akan menghasilkan apel Fuji. Sebaliknya, pohon itu akan menghasilkan apel jenis baru yang unik, sebuah kombinasi genetik acak antara apel induk dan apel dari mana serbuk sari berasal. Inilah mengapa apel tidak ditanam dari biji. Mereka ditanam dari hasil pencangkokan untuk memastikan cloning genetik yang identik. Selama ribuan tahun, manusia memanfaatkan sifat genetik acak ini. Petani dan ahli hortikultura sengaja melakukan persilangan untuk mencari kombinasi gen terbaik yang tahan terhadap hama tertentu, yang tahan terhadap suhu dingin yang ekstrem, atau yang menghasilkan rasa manis yang maksimal. Proses seleksi dan persilangan yang berkelanjutan inilah yang mengumpulkan ribuan varietas unik. Namun, ada ironi besar di balik keragaman ini. Meskipun ada 7.500 jenis, pasar komersial global didominasi oleh kurang dari 15 varietas terpopuler. Kenapa? Karena supermarket memprioritaskan umur simpan, penampilan yang sempurna, dan kemampuan untuk tumbuh secara massal di berbagai iklim. Akibatnya, ribuan varietas lokal atau yang disebut apel warisan atau heirloom mulai menghilang karena tidak mampu bersaing secara ekonomi. Kita telah menukar keragaman rasa dan tekstur demi efisiensi dan keseragaman. Menariknya, semua keragaman luar biasa ini berakar pada satu nenek moyang liar yang sama, yaitu Maleci versii. Apel liar ini berasal dari pegunungan di Asia Tengah, khususnya di wilayah Kazakhstan. Kota Almaty di Kazakhstan bahkan secara harfiah berarti Bapak Apple. Sebuah pengakuan historis bahwa di sanalah perjalanan genetik apel dimulai. Sebagai penutup, inilah beberapa fakta cepat yang menyenangkan. Tahukah Anda apel terkecil hanya sebesar buah ceri? Sementara yang terbesar bisa mencapai berat hampir 2 kg. Dan yang paling penting, sekitar 25% dari volume apel adalah udara. Itulah mengapa, tidak peduli varietas manapun yang Anda pilih, apel selalu mengapung di air. Ini adalah pengingat bahwa di balik penampilan yang biasa, apel adalah keajaiban alam dan sejarah yang jauh lebih kaya daripada sekadar buah yang Anda temukan di keranjang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.